Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Saya harap saudara tetap dalam keadaan yang luar biasa dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan kembali mendengar kesaksian yang sangat luar biasa dari seorang ibu kali ini. Seorang ibu yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia dijumpai langsung oleh Tuhan Yesus. Ia merasakan damai sejahtera, kasih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sehingga akhirnya ia bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Shalom sahabat hidup untuk bersaksi. Melalui video ini saya ingin menyaksikan kebaikan dan kebesaran Tuhan yang pernah saya rasakan dalam kehidupan saya, di mana pada suatu hari kakak sepupu saya ingin mengajak saya ke Surabaya dan ingin meminta izin kepada kedua orang tua saya agar saya bisa menemani dia pergi ke Surabaya untuk bertemu dengan suaminya yang sedang bekerja di Surabaya. Tetapi saya bilang sebaiknya jangan, karena kalau meminta izin berarti saya batal berangkat, karena orang tua saya tidak mungkin akan mengizinkannya. Akhirnya dia pikir-pikir, dia bilang kalau misalkan minta izin dan saya pun tidak berangkat, dia pun takut berangkat sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti ide saya. Jadi akhirnya kami berdua berangkat secara diam-diam ke Surabaya. Singkat cerita, sesampainya kami di Surabaya, kami bertemu dengan suami dari kakak sepupu dan kami berada di tempat kerja dari kakak ipar saya. Dan di sana saya merasa takut, saya merasa khawatir karena itu pertama kalinya saya pergi ke tempat yang sangat jauh. Dari Kupang ke Surabaya itu sangat jauh karena waktu itu kami menggunakan kapal Pelni, kapal Bukit Ciguntang. Dari Kupang ke Surabaya itu hampir 4 hari ya sampai ke sana. Jadi dalam keadaan seperti itu, saya pun waktu sampai saya pun dalam keadaan lemas karena saya mabuk kapal. Dan yang kedua, saya merasa takut bahwa saya sudah berada di tempat yang sangat jauh. Kalau ada apa-apa dengan diri saya, siapa yang mau menolong saya? Jadi kayak timbul rasa kecemasan, rasa ketakutan dalam diri saya. Setelah kami berada di sana, pada malamnya saya dikasih kamar sendiri oleh bos dari kakak ipar, karena kakak saya sudah berkeluarga. Jadi kami kamarnya terpisah-pisah. Pada suatu malam ketika saya berbaring, tiba-tiba jadi posisinya saya sedang tidur, saya barusan memejamkan mata saya. Tiba-tiba saya melihat ada sebuah tangan. Jadi tangannya seperti ini, terus saya melihat diri saya sudah berada di tengah-tengah telapak tangan tersebut. Jadi seperti ini ya. Terus saya sudah sedang terbaring di tengah-tengah telapak tangan ini, tetapi kondisi saya bukan saya yang seusia saya 19 tahun, tetapi pada saat itu saya sudah berubah menjadi seorang bayi. Dan pada saat itu saya melihat diri saya sedang tertidur, tetapi saya merasakan damai sejahtera yang begitu luar biasa. Damai sejahtera yang tidak pernah saya rasakan ketika saya berada di dunia ini. Saya merasakan saya tidak mempunyai beban hidup. Saya merasa nyaman dan
Sampai-sampai hati saya tidak ingin beranjak dari tangan tersebut. Saya percaya, saya melihat itu adalah tangan Tuhan Yesus. Saya merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saya. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi diri saya. Saya merasa nyaman dan saya tertidur. Saya bilang saya mau terus berada di tangan tersebut. Saya tidak melihat wajah Tuhan. Saya hanya merasakan, saya hanya tertidur. Dan saya ingin tertidur terus di tangan tersebut. Sahabat hidup untuk bersaksi dimanapun berada. Itu sebuah momen yang begitu luar biasa. Itu sebuah momen yang begitu ajaib. Itu sesuatu hal yang supranatural yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Ketika saya takut, ketika saya bimbang, Tuhan datang dan Tuhan menunjukkan betapa besarnya kasih Dia atas hidup saya. Betapa besar Dia mengasihi saya. Tuhan Yesus sangat mengasihi saya dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Jangan pernah kita ragu sama Tuhan, karena kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia ada, Dia hidup. Amin, saudara. Luar biasa bagaimana ibu ini merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Walau hanya dari tangannya saja, tidak melihat wajahnya, namun ia sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, saudara. Itu yang harus kita sadari sebagai umat percaya. 1 Petrus 2 ayat 2 berkata, "Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan." Amin. Kita harus tetap seperti bayi, saudara. Maksudnya di sini kita selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Kita ingin tahu terus bagaimana Tuhan, apa yang ingin Tuhan mau, agar kita kelak bisa menjadi manusia yang luar biasa oleh karena kuasa darah Yesus. Amin, saudara. Satu hal yang bisa kita dapat hari ini, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kita harus sama seperti bayi yang ingin terus mengkonsumsi susu, firman Tuhan, kebenaran akan Tuhan, dan ingin selalu dekat dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Ya, kesaksian yang luar biasa. Saya pikir cukup untuk hari ini. Saya Amron Stinja. Salam dari Khotbah PDT Channel. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.